Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Heru, ngomongin apa aja seputar dunia online. Halo teman-teman, udah lama nggak upload video nih, tapi di playlist kali ini aku bakal share mengenai tips dan trik ikut seleksi P3K tahun 2023. Pertanyaannya adalah kenapa nggak CPNS? Kenapa harus P3K? Tahan dulu, tapi nanti aku bakal ceritakan di beberapa menit ke depan. Jadi jangan bosan dan jangan ragu-ragu nonton aku terus sampai selesai ya teman-teman ya. Karena ini memang pengalamanku sih untuk ikutan P3K di tahun lalu. Jadi aku pengen share di tahun ini teman-teman. Oke. Tapi siapin dulu deh minuman atau apapun deh. Karena ini videonya lumayan sedikit panjang tapi nggak panjang banget. Karena memang isinya bakal berisi tentang penjelasan aku mengenai P3K dan seputarnya deh. Oke. Nah, sebelumnya selamat datang dulu teman-teman di channel YouTube Cerita Heru. Jadi memang kali ini aku pengen berbagi tips and trick nih mengenai seleksi P3K. Karena aku sendiri alhamdulillahnya nih ya lolos seleksi P3K tahun 2022 di Kementerian ATR BPN teman-teman. Jadi aku pengen kayak sharing aja ke teman-teman yang ikutan seleksi tahun ini. Mana tahu lewat aku teman-teman bisa lolos. Kita sharing aja gitu ya. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan boleh di kolom komentar. Aku bisa jawab keraguan atau ketidaktahuan teman-teman mengenai seleksi P3K itu sendiri teman-teman. Memang sih banyak banget pertanyaan seputar P3K ini teman-teman. Dan teman-teman semuanya ada pertanyaan lagi nih, kenapa sih aku udah lama sekali nggak upload video. Itu dikarenakan ada beberapa faktor sih teman-teman. Yang pertama memang kamera biasa aku ngerekam yang teman-teman tahu itu memang sedang rusaknya kemarin. Dan alhamdulillah sudah perbaiki, tapi aku sudah sedikit tidak pede ya untuk merekam itu karena ada kesibukan dan lain sebagainya. Yang kedua waktu yang tidak sesuai. Nah karena kebetulan aku udah mulai kerja nih di Kementerian ATR BPN untuk kantor pertanahan wilayah Loksmawe. Jadi ada waktu yang mungkin tidak sesuai nih teman-teman untuk bikin konten lagi seperti itu. Jadi mungkin ini kontennya nggak ada muka aku tapi memang informasinya sudah aku edit sedemikian rupa supaya teman-teman paham dan dengan penjelasan aku di channel ini seperti itu. Nah untuk yang ketiga ada kondisi rumah atau studio yang nggak memungkinkan ya teman-teman ya. Karena mungkin takutnya setnya tidak seperti yang kalian inginkan lah. Seperti itu. Nah, tahun 2022 teman-teman aku flashback lagi kalau aku ikut seleksi P3K dengan mengambil formasi penggerak swadaya masyarakat atau PSM di Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Jadi untuk formasi ini sendiri aku ngambilnya di kantor wilayah Provinsi Aceh karena memang sebenarnya Kementerian ATR ini itu ada di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia dan kanwilnya itu di setiap provinsi seperti itu. Nah, aku ambil di formasi di Kanwil Provinsi Aceh untuk formasi si penggerak swadaya masyarakat. Sebenarnya ini formasi baru sih teman-teman si PSM ini karena formasi PSM ini induknya itu sebenarnya di Kemensos teman-teman, tapi tahun ini baru ada di Kementerian ATR BPN ini teman-teman. Nah, sebelum memutuskan untuk ikut seleksi P3K, menurutku sih ada beberapa hal yang penting banget untuk teman-teman ketahui, jangan sampai menyesal. Karena memang ini terjadi ada perbedaan sih ya antara P3K dengan si PNS itu sih teman-teman. Kalau yang udah aku rasa sekitar 3-4 bulan bekerja memang sebenarnya ada banget fasilitas yang beda nih antara P3K dan PNS. Dan sebelum teman-teman memutuskan untuk ikutan dan misalkan nanti lolos, ya teman-teman kan nggak bisa tarik ulur ya, karena menurut setahu aku kalau misalkan teman-teman udah lolos tapi mengundurkan diri itu teman-teman akan di blacklist tahun ke depan dan itu menurutku sayang banget seperti itu kalau teman-teman sampai di blacklist. Tapi nggak menutup kemungkinan ya buat teman-teman yang mungkin baru fresh graduate itu kalau teman-teman masih punya banyak waktu coba aja yang PNS-nya aja karena waktu teman-teman kan untuk tes juga lebih panjang kan karena memang P3K ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memang sudah lama berhonor seperti itu. Nah, singkatnya definisi P3K itu mungkin adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nih teman-teman. Jadi memang adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi memang P3K ini ada rentan waktu tertentu ya teman-teman dengan perjanjiannya. Yang aku tahu itu 5 tahun untuk jangka waktu tertentu. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman, berganti pemerintahan biasanya kan berganti kebijakan dan sistemnya ya. Tapi untuk saat ini tuh 5 tahun dan mungkin itu akan diperpanjang sesuai kebutuhan karena akan sangat lama ya prosesnya kalau misalkan kementerian atau instansi atau Pemda Pemkot itu kalau udah nerima P3K sayang banget kalau misalkan diputus kontrak gitu aja karena mereka udah lama bekerja dengan kebutuhan formasi yang sesuai seperti itu. Nah, untuk kedudukan hukumnya P3K itu sendiri diatur ya teman-teman di Undang-Undang ASN karena kemarin baru aja tuh rancangan undang-undangnya disahkan kembali bahwasannya ASN, PNS dan P3K itu sama aja sebenarnya tapi memang ada perbedaan ya. Teman-teman mungkin teman-teman udah familiar lah perbedaan mungkin terkait tunjangan di pensiun gitu ya. Tapi sebenarnya banyak lagi sih perbedaan teman-teman. Tapi kalau untuk fasilitas lainnya hampir sama ya. Tupoksi kerja juga hampir sama, mungkin fasilitasnya aja yang berbeda seperti itu. Nah, sebenarnya kalau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu turunannya memang ada ya di PP 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 49 Tahun 2018, teman-teman. Nah, terkait hak mungkin ya, ini yang paling ketara sih memang untuk beda PNS dan P3K itu terletak pada jaminan pensiunannya nih teman-teman. Kalau PNS tuh kan berhak mendapatkan jaminan tersebut ya, kalau nggak salah aku tuh kayak 50% atau berapa itu dari gaji pokok dan mereka bisa dapatkan ketika nanti setelah pensiun dari PNS. Tapi kalau yang P3K itu tidak mendapatkannya, tapi nanti mungkin sistemnya seperti kita kerja di swasta teman-teman. Jadi nanti iuran bulanan kita itu yang akan dipotong untuk masa pensiun kita. Biasanya saat ini masih diatur di BPJS sih teman-teman kalau di yang kesehatan dan ketenagakerjaan. Kalau di yang PNS itu di Taspen ya teman-teman ya. Tapi kalau yang P3K itu masih di BPJS ketenagakerjaan. Aku nggak tahu nanti akan berganti lagi atau enggak. Tapi memang yang hak pensiun ini memang ketara banget antara PNS dan P3K karena saya tanya pasti ini banget yang dijawab oleh teman-teman yang sudah bertugas seperti itu. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Masih mau lanjut daftar P3K-nya atau kira-kira nyerah nih? Karena mungkin kan aduh aku kayaknya enggak deh P3K rada-rada serem gitu ya. Kalau masih lanjut aku next nih untuk penjelasan berikutnya. Tapi buat teman-teman yang kira-kira udah nyerah di awal mending daripada kebuang waktu lebih banyak mending pilih yang lain aja gitu daripada udah banyak kebuang waktu kan menurutku gitu. Nah, hal pertama nih ya yang teman-teman bisa lakukan ialah mungkin cek terlebih dahulu formasi ya teman-teman ya. Mungkin dicek dulu formasi dan jenis pengadaannya. Untuk website SCC ASN ya saat ini itu udah lebih lengkap sih teman-teman menurutku. Udah seperti apa ya website portalnya BUMN gitu ya karena kita bisa melihat bahwasannya ASN ini udah berbenah banget. Malah di portal itu ada ASN karir di mana kita bisa lihat tingkat pendidikannya, terus program studi, instansi dan pengadaannya seperti itu. Kenapa? Karena ini penting banget teman-teman melihat formasi dan jurusan yang sesuai. Karena di tahap ini aja itu masih banyak peserta yang salah paham teman-teman. Antara jurusan dan formasi itu memang keliru sih. Kayak misalkan ada ekonomi akuntansi, ada yang akuntansi aja. Nah itu memang harus benar-benar fokus teman-teman. Nah seperti contoh di bawah yang udah aku sematkan ya aku spill nih teman-teman. Informasi untuk jurusan ilmu komunikasi nih misalkan di berbagai instansi itu di semua jenis pengadaan nih baik CPNS maupun P3K-nya. Tapi di sini aku ngecek bahwasannya untuk jenis pengadaannya itu untuk P3K nih ada yang teknis umum dan teknis khusus nih teman-teman. Jadi memang kayak ketika aku nulis ilmu komunikasi itu muncul kayak di ahli pertama Pranata Hubungan Masyarakat. Nah, seperti itu ya. Itu di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di Mampen RB. Itu jelas ya jumlah kebutuhannya 1 orang nih ya. Bahkan itu ada lagi jumlah penghasilannya nih teman-teman. Rate-nya di antara 9 hingga 12 juta. Wow, lumayan besar ya. Memang sih kalau P3K ini memang lumayan sedikit lebih
gajinya dari teman-teman PNS nih teman-teman. Aku nggak tahu kenapa, tapi memang katanya ada kelebihannya sedikit seperti itu. Nah, setelah tadi kita melihat formasi, teman-teman juga jangan terlena dengan yang satu ini ya teman-teman, namanya jenis pengadaan itu untuk tahun ini ada P3K khusus dan P3K umum nih teman-teman. Nah, kenapa dibagi dua lagi? Karena sebenarnya kalau tahun lalu itu pas angkatan aku itu P3K-nya itu yang teknis tuh umum ya teman-teman. Jadi langsung aja nggak ada khusus, nggak ada umum. Jadi semuanya diadu di situ. Misalkan nih dia udah honorer lebih dari 10 tahun di instansi yang sama, dia bisa ikut di formasi itu. Nah, bagi teman-teman umum yang mungkin dia belum pernah berhonor tapi dia sudah pernah bekerja di instansi lain yang cukup lama, nah dia bisa mencantumkan surat pengalaman kerjanya untuk mengikuti seleksi P3K itu teman-teman secara umum. Seperti contoh aku, nah aku itu belum pernah honor di kantor pemerintah manapun ya teman-teman. Aku cuma bekerja di instansi umum dan alhamdulillah keterima untuk syaratnya. Nah, balik lagi nih teman-teman, perbedaan P3K umum dan khusus ya ada pada kriteria pendaftar nih teman-teman. Kalau P3K umum itu tujukan untuk pelamar baru yang belum menjadi aparatur sipil negara seperti aku nih ya. Tapi sementara untuk P3K khusus adalah pelamar dengan kategori ex tenaga honorer kategori 2 dan non ASN. Jadi memang untuk yang umum itu bisa ya seperti aku yang mungkin bekerja di instansi swasta dengan riwayat pekerjaan yang relate dengan yang formasi aku lamar. Sedangkan yang untuk khusus itu bagi honorer yang sudah masuk datanya nih sebagai non ASN atau dia PPNPN ya. Biasanya kalau di instansi kementerian yang udah berhonor lebih lama, biasanya mungkin 5 tahun sampai 10 tahun mungkin ya. Itu mereka database-nya udah ada dan bisa daftar langsung seperti itu. Nah, mungkin ini tips dari aku ya, teman-teman. Yang pertama, jangan lupa untuk cek terlebih dahulu nih kira-kira formasi yang ingin kamu lamar. Ini penting supaya nanti penyesuaian surat lamaran, surat apa ya? Surat pengalaman kerja kalau nggak salah yang akan nanti kamu sesuaikan seperti itu. Nah, yang kedua, jika teman-teman ini dari umum ya, sama seperti aku, jangan lupa dicek dulu formasi yang sesuai dengan yang ingin kita lamar karena nanti akan berpotensi bisa gagal di persyaratannya nih teman-teman. Karena aku punya pengalaman temanku gagal hanya karena di surat pengalaman kerjanya yang nggak relate seperti itu. Yang ketiga, jangan lupa nih ya teman-teman dilihat dulu berapa kuota formasinya, jurusan yang diminta dan potensi untuk lulus. Jadi misalkan nih aku kemarin formasinya itu aku penggerak swadaya masyarakat ya teman-teman. Nah kebetulan jurusan yang diminta itu cuma satu doang, ilmu komunikasi. Jadi memang potensi untuk lulusnya lebih besar di aku seperti itu. Nah mungkin ini satu lagi tips dari aku ya teman-teman ya. Agar jangan terlalu buru-buru ketika mendaftar. Mungkin lebih fokus aja nih teman-teman mempersiapkan berkas inti terlebih dahulu. Lalu pilih instansi nih. Instansi mana yang formasinya itu banyak namun jurusannya sedikit. Seperti itu. Misalkan kayak contoh nih, aku di penggerak swadaya masyarakat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, itu aku ambil di Kanwil Aceh nih. Dan kebetulan untuk formasi yang aku pilih tadi yang penggerak swadaya masyarakat itu diterima 22 untuk se-Aceh. Dan alhamdulillah lagi kemarin itu untuk 22 formasi yang dibuka yang lolos seleksi administrasi itu cuma 60-an orang aja teman-teman. Bahkan yang ikut seleksi ujiannya itu cuma 40-an. Bayangkan rezeki aku ketika aku cuma bisa melawan 1:1 aja untuk bisa lolos di formasi. Alhamdulillahnya lolos teman-teman. Nah mungkin segini dulu aja ya teman-teman video aku mengenai ini. Jangan bosan ya, karena aku akan bikin pembahasan ini mengenai PPK menjadi beberapa bagian ya teman-teman ya, karena aku udah lama banget gak bikin konten. Jadi biar selama beberapa bulan ini untuk menyemangati teman-teman, aku bikin konten mengenai P3K seleksinya bagaimana. Nanti kita akan ada bahas soalnya, mungkin berkah-berkasnya yang gimana yang supaya teman-teman lolos, karena lumayan beda ya tahun ini dengan tahun yang lalu teman-teman seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman bantu aku terus dengan subscribe channel ini, karena alhamdulillah channel ini udah aku bangun 1 tahun yang lalu dan alhamdulillah udah dimonetize ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya.